كذا مدحت ليلى الأخيلية حجاج بقولها إذا هبت الحجاج أرض مريضة تتبع قصدائها فشفاها. Apa tuh Keh? شفاها من الداء العدال الذي بها غلام إذا هز القناة شقاها. Apa? Hah? Apa situ ayatnya? Faqala lal hujjaju la taqul gulam bal qul huma hamam. Kamu. Kamu. Sakit lah. Kamu. Kamu harusnya. Sakit maknawi ya. Sakit maknawi kenapa? Betul. Kenapa tak maknawi? Makna bulan pakai sunnah. Sebenarnya jangan pakai gulam. Pakai apa dia? Pakai hammamun. Kan itu. Maka taquli gulam bal quli hammam. Memakai kalimat yang membuat orang samar dari maknanya. Dakhala Abu Najmi ala Hisham bin Abdul Malik wa anshadu. Safra'u qad kanat wa lamma taf'al ka'annaha fil ufuqi ainul ahwali. Apa ini? Apa ini ayatnya? Ya, tak boleh takalin. Kenapa? Karena si Abu Najam masuk kepada Syiah. Ada kuliahnya situ apa? Abu Najam masuk kepada Syiah kan? Pas apa namanya? Abu Najam mengatakan seperti ini. Apa? Cukup kata siapa? Si Hisham. Berarti apa? Bahasanya itu apa? Berantakan. Itu mengucapkannya berantakan, berepotan bahasa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmul bayan. Masuk kepada ilmu bayan. Kemarin kita udah jelaskan kan? Ta'rif ilmu bayan. Apa kemarin tuh? Mengungkapkan satu makna dengan cara berbeda. gaya yang berbeda-beda kan? Dengan bahasa yang berbeda-beda. Dengan model bahasa yang berbeda-beda. Nah, wahadhihi turuq di sini ada 4. Apa namanya? At-tashbih, isti'arah, majar musal, kinayah. Ya kan? Kita mau ke tasbih langsung, tasbih. Berarti apa? Tasbih, isti'arah. Berarti apa? Kamu mengungkapkan yang kamu inginkan itu dengan kata-kata tasbih ataupun isti'arah. Jadi bilang seperti tasbih di sini apa? Ataupun apa namanya? Majaz mursal, kinayah. Contoh tasbih apa? Ada seseorang yang dermawan, apa dibilangnya? Antakal bahar. Kita ingin mengatakan kamu itu dermawan. Datang ini, apa dibilangnya? Antakal bahar. Berarti dia pakai apa? Tasbih. Udah, datang ini. Apa dibilangnya?
anta khatamut toyi. Dia pakai apa? Apa arti khatamut toyi? Khatamut toyi. Khatamut toyi. Itu istiarah yang dipakai tuh. Maksudnya ini lambang untuk apa? Untuk dermawan ini. Khatamut toyi ini. Istilah buat panggil untuk dermawan ini. Terus datang ini kepada yang dermawan itu apa dibilangnya? Anta kathirul aidi ala muhibbi. Kamu itu banyak tangan kamu kepada orang yang cinta kamu, orang yang kamu cintai. Banyak kali tangan kamu ke sana. Pakai apa dia? Kalau dia ingin bilang dermawan, semuanya ingin bilang dermawan. Berarti apa makna satu makna? Kamu derma. Oh. Namun berbeda-beda menggunakannya. Ini pakai tasbih, ini pakai majaz mursal, ini pakai isti'arah, pakai. Terus pakai kinayah lagi apa? Daruhu ma'lu ma'hulah amirha. Ini datang ini mengatakan kepada teman itu, kami itu rumahnya selalu penuh. Ma'hulah amirah, makmur terus saja tuh. Padahal kamu nggak di apa namanya? Padahal nggak ramai orang di situ. Cuman dibilangnya itu apa? Karena ingin mengatakan apa? Kamu itu dermawan. Bisa tuh, udah paham tuh. Paham. Kalau makna wahid huwal wasfah. Apa itu makna yang satu? Ialah mensifatkan apa? Derma. Lakin ta'adad turuq. Akan tapi berbeda-beda metode yang mengungkapkan kamu itu derma musilat ilaih. Yang menyampaikan kepada demikian, kepada untuk mengungkapkan kamu itu dermawan. Paham? Berarti kamu udah paham ilmu bayan kan? Berarti kamu ingin mengatakan kamu dermawan dengan berbagai macam cara. Kadang-kadang pakai tasbih, kadang-kadang pakai isti'arah, kadang-kadang pakai apa? Majaz, kadang-kadang pakai kinayah. Nah, akan kita bahas satu persatu. Cara mengungkapkan dari makna yang sebenarnya. Yang pertama tasbih. Apa tasbih? Ta'rifuhu musyarakatu amrin li amrin. Samanya satu perkara dengan satu perkara disifatin dalam satu sifat. Ataupun menyamakan bukan sama. Menyamakan. Tasbih ialah menyamakan satu perkara dengan perkara yang lain disifatin dalam satu sifat. Atau aktsara atau lebih bi ihda adawat tasbih dengan salah satu huruf menyerupakan. Dah, perhatikan ya. Tulis itu. Apa itu? Apa tadi ada tasbih kita terjemahkan? Menyamakan. Apa? Huruf yang menyerupakan. Lapas-lapas untuk menyerupakan, boleh aja, jangan huruf. Lapas-lapas untuk menyerupakan. Coba ulang lagi. Terjemahnya dia apa? Coba ulang. Menyerupakan. Merupakan satu perkara dengan satu perkara lain yang ada sifat dalam satu sifat Menyamakan satu perkara dengan perkara lain dalam satu sifat atau lebih dengan salah satu lapas menyerupakan. Lapas menyerupakan. Tahu tulis itu lapas menyerupakan, tahu kamu? Ada berbentuk isim, contoh mithlu, nahwu. Udah tuh. Ada sumpah, tulis itu apa? Lapas-lapas menyerupakan, ada berbentuk isim, ada berbentuk fiil, ada berbentuk huruf. Jadi untuk menyerupakan bukan huruf saja yang kamu tahu selamanya apa? Huruf kaf kan? Antakal badar, antakal bahr. Enggak. Itu. Apa kamu situ berarti lapas-lapas yang digunakan untuk menyerupakan ada kala berbentuk isim, ada kala berbentuk fiil, ada kala berbentuk huruf. Bikin situ yang berbentuk isim apa?
mithlu, nahwu, mithlu, nahwu, shibhu, 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 mumathilun, mumathilun, musyabihun. Udah berapa? 5. Itu aja dulu, contoh-contoh masih banyak itu. Pokoknya setiap lapas isim yang bermakna seperti. Udah. Terus fi'il apa fi'il situ contohnya? Yushbihu, yushabihu, yumathilu, yushbihu, yushbihu, yushabihu, yumathilu. Itu yang fi'il. Yushabihu, yushbihu, yumathilu. Itu lagi yang sering dipakai aja, yumathilu. Huruf apa? Huruf kaf sama huruf ka'anna kan? Huruf kaf sama huruf ka'anna. Kaf sama ka'anna. Apa perbedaan kaf sama ka'anna? Kalau kaf itu lebih banyak perbedaannya ketimbang perserupaannya. Contoh ya, umpama bilang kamu, maslan kapauzan, berarti ada sisi persamaan antara si maslan sama pauzan. Namun perbedaan mereka lebih banyak. Paham enggak? Itu pak kalau pakai kap. Namun kalau pakai ka'anna, ka'anna maslan pauzan. Di maslan itu seolah-olah seperti pauzan. Berarti apa? Persamaan mereka lebih banyak ketimbang perbedaan. Berarti kalau kaf perbedaannya lebih banyak ketimbang perserupaan. Kalau ka'anna persamaannya lebih banyak ketimbang perbedaan. Itu perbedaannya tuh. Itu perbedaannya. Perbedaan kaf sama ka'anna. Berarti pandai-pandai kamu mempergunakan nanti. Contoh kamu serupakan seorang siapa dengan seperti laut. Anta kalbah, anta ka'annaka bahrun. Perhatikan kalau apakah benar memang persamaan mereka dengan laut lebih banyak. Itu yang perbedaan mereka. Ya kan? Berarti kalau apa? Kalau banyak dia ka'anna. Kalau enggak mungkin kan manusia lebih banyak perserupaan dengan laut kan. Berarti pakai apa kamu? Persamaannya ada, namun perbedaannya lebih banyak. Apa persamaannya? Ya sama-sama luas pikirannya. Kan laut itu kan luas, dia juga luas pikirannya. Luas, dermawan dia. Lapang dada. Terus. Nanti kamu udah bisa membedakan mana kaf, kapan kamu kaf, kamu lagi ka'anna. Terus. Udah. Apa contohnya? Berarti kesimpulannya apa? Tasbih apa? Menyerupakan satu perkara dengan perkara lah pada satu sifat. Berarti apa? Satu sifat aja arah perserupaan mereka udah bisa disepakat. Jangan kamu samakan satu perkara dengan perkara dengan perkara lain, tidak ada sama sisi persamaan antara mereka. Berarti syaratnya harus ada sisi persamaan.
Jangan kamu samakan seseorang dengan orang lain kalau tidak ada sisi persamaan mereka. Paham tuh? Jangan kamu samakan seseorang dengan benda sesuatu dan padahal nggak ada persamaan mereka. Kamu itu seperti batang jambu. Diperhatikan. Dari orang ini nggak ada persamaan dengan batang jambu. Apa persamaannya coba? Apa? Sama-sama apa? Sama-sama hidup ya. Iya, sama-sama. Sama hidup. Sama-sama hidup. Tuh. Pokoknya apa? Di antara syaratnya itu apa? Harus ada sisi persamaan yang mengikat. Terus satu sisi aja udah cukup. Satu sisi persamaan udah cukup. Ini harus banyak. Awak katanya. Nah, terus misal apa contohnya? Al-ilmu kan nur. Ilmu itu seperti cahaya. Nanti akan datang tuh ya. Ada itu namanya nanti musyabbah yang diserupakan, musyabbah bi. Ada nanti wajah syabah ya. Sama alat tasbih. Nanti akan datang rukun apa namanya? Enggak apa-apa. Kita apa dulu? Kita ke rukun dulu biar kita praktekkan. Arkanu. Coba lihat rukunnya. Rukun tasbih ada situ berapa? 4. Yang pertama apa? Musyabbah. Apa itu musyabbah? Yang diserupakan. Contoh ya. Tanya kamu. Ayah bilang ya. Kamu seperti si Fauzan. Siapa sini musyabbahnya? Kamu kan? Nah, siapa musyabbah bi? Fauzan. Paham enggak? Berarti apa tuh? Musyabbah itu yang diserupakan kan? Kalau musyabbah bi apa? Diserupakan dengan siapa? Ataupun objek penyerupaannya itu loh. Paham enggak? Musyabbah bi objek penyerupaan. Berarti siapa? Al-ilmu kan nur. Al-ilmu kan nur. Siapa mana musyabbahnya? Ilmu. Mana musyabbahnya? Ilmu itu seperti nur. Nah itu musyabbah sama musyabbih. Terus ada wajah syabah. Apa itu wajah syabah? Sisi persamaannya, sisi persamaan. Itu artinya wajah syabah. Sisi persamaannya apa? Seperti yang di atas apa? Contohnya di atas al-ilmu kan nur. Mana wajah syabahnya? Tin hidayah, sama-sama menerangi, menunjuki. Kalau bomanya nur itu menunjuki apa? Jalan. Kalau ilmu itu menunjuki apa? Hati kamu ke jalan yang benar, pikiran kamu ke pikiran yang benar. Paham tuh? Sama-sama menunjuki. Paham enggak? Sama-sama menunjuki. Seperti tadi, kamu itu seperti batang jambu. Mana musyabbahnya kamu? Mana musyabbah bi? Batang jambu. Banyak musyabbahnya apa? Kata apa? Sama-sama hidup katanya. Udah tuh. Terus yang keempat apa? Alat tasbih. Tadi udah kita bilang alat tasbih. Di sini ada rupanya. Rupanya di sini contoh-contohnya ya. Perhatikan. Ada tasbih ini malfusa atau malhudha. Ada model dia berarti. Apa itu wajah syabah di sini? Sifatul mushtarakah bainat tarafain. Sisi persamaan lah kali. Saya bilang tadi kan. Wajah syabah itu siapa? Sebenarnya sisi persamaan. Terus alat tasbih lapas yang digunakan untuk menyerupakan. Malfusa atau malhudha. Nah, nih, saya bilang, waqad takun apa? Waqad takun ada tasbih harfan. Di sini rupanya ada pembahasannya. Terkadang alat untuk menyerupakannya itu apa? Berupa huruf. Seperti apa? Kaf, ka'anna. Au isman ada kaya berupa isim. Contohnya apa? Misil, mumasil, syibih, ya. Nadhir. Atau bentuk fi'il. Contoh yushbihu, yumathil, yudahi. Dah. Ini garis bawah nih. Waqad tajtami'u arkan tasbih. Terkadang terhimpun lengkap komplit semua rukun tasbih kulluha. Terkadang komplit rukun tasbih seluruhnya. Waqad tuhtab ba'daha. Terkadang dibuang sebagian. Ini kaidah nih. Kaidah dalam bab tasbih yang sebaris sini. Waqad tajtami'u terkadang komplit semua rukun tasbih. Waqad tuhtab ba'daha.
Waktu itu terkadang dibuang sebagiannya. Nah, di atas tadi kan apa coba? Al-ilmu nur. Di sini kan dibilang, mana musyabahnya al-ilmu musyabah katanya. Wan nur apa nur? Musyabah bih. Apa itu hidayah? Mana wajah musyabahnya? Sama-sama apa? Menerangi. Mana al-tasbihnya? Di sini. Al-ilmu kan nur? Kaf. Yang di atas contohnya dari situ udah dibeberkan tuh semua rukun-rukun kiasnya. Rukun-rukun apa? Rukun-rukun tasbihnya. Al-ilmu kan nur, di situ dijabarkan. Al-ilmu kan nur fil hidayah. Berarti yang di atas contoh yang sempurna, yang komplit semua apa? Rukun-rukun tasbih. Kadang-kadang enggak, gini doang. Anta, seperti tadi kita bilang, kamu itu seperti batang. Itu doang kan sering tuh. Orang itu yang paling sering. Orang itu saat menyerupakan itu enggak menyebutkan apa? Wajah syabahnya. Kamu seperti buaya. Nah, itu doang kan? Sering kan? Nah, berarti enggak disebutkan wajah syabahnya. Makanya dibilangnya apa namanya? Dalam praktek tasbih itu boleh membuang sebahagian rukun-rukun tasbih, enggak harus disebutkan semuanya. Itu makanya dia tadi yang terakhir itu kaidah dalam bab tasbih. Maksudnya apa? Kadang-kadang semua rukun tasbih itu harus komplit. Kadang-kadang boleh juga enggak harus komplit. Yang empat itu. Contoh yang di awal yang tadi saya apa? Contoh tasbih yang komplit. Nah, sekarang kita praktekkan. Apa itu? Istakhrid. Apa itu istakhrid? Keluarkanlah rukun-rukun tasbih. Nah, apa maksudnya? Tentukanlah istilahnya ya. Tentukanlah rukun-rukun tasbih minal amsli ya. Tentukanlah rukun-rukun tasbihnya di misal-misal yang akan datang. Thumma qasat qulubuhum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Thumma qasat qulubuhum min ba'di dhalika, kemudian keras hati mereka min ba'di dhalika, seperti telah demikian. Fahiya kal hijarah, maka dia hati mereka itu seperti batu. Aw ashaddu qaswa, atau lebih keras. Manakah di sini rukun tasbih yang pertama? Apa rukun tasbih yang pertama? Musyabbah. Mana musyabbahnya? Hijarah. Kulubun. Iya. Ya kembali ke kulubun kan? Berarti yang pertama apa? Mana sih rukun tasbih yang pertama? Iya. Iya maksudnya kulubum kan? Itu yang musyabbah. Mana musyabbah bi? Hijarah. Bukan kan hijarah. Hijarahnya batunya. Terus Ada mana tasbih? kaf. Mana wajah syabah? Enggak disebutkan. Maka hati mereka seperti batu. Sama keras. Seperti batu. Apa? Wajah syabahnya apa? Sama-sama Keras. Berarti wajah syabahnya disebutkan. Kita udah paham kan? Karena makanya apa? Apa itu? Biasanya itu enggak disebutkan wajah syabah karena ulah tabadar. Apa tabadar? Udah terlintas dalam pikiran di saat mendengarkan tersebut. Udah paham kita. Udah jelas. Udah terlintas dalam pikiran wajah syabah di saat mengucapkan atau mendengarkan tasbih. Itu maksudnya. Berarti apa kesimpulannya apa? Pembuangan wajah syabah itu biasanya kapan? Di saat tasbihnya itu apa? Sudah paham kita wajah syabahnya. Saat membilangnya atau di saat mendengarkannya. Karena udah maklum seperti ini. Maka hati mereka seperti batu. Jelas kan? Dan sama-sama apa? Sama-sama keras. Wajah syabahnya sama-sama keras. Terus. Nih, nomor 2. Kalamul wa'idi kasyahdi fil halawah. Kasyuhdi kasyahdi. Lihat kamus apa arti syah. Lihat dulu kamus. Apa arti syah? Syahdi. Apa artinya syahdi? Lihat syah. Sama duja. Lihat dulu duja yang lain. Apa? Betul, arti duja. Madu. Apa? Madu kan? Iya kan? Berarti apa nih? Ini termasuk apa nih? Kasyari, bahasa apa nih? Goroba.
apa tuh yang dipakai. Sehingga kan kan bahasa Arab manuk bisa apa? Asal kan. Nah, syahad itu apa? Syahad itu termasuk kalimat yang gorobah berarti. Jarang diketahui. Karena jarang dipakai. Udah tuh. Terus. Duja tadi apa duja? Ini sering dipakai enggak kalau duja? Apa duja? Berarti apa? Nomor dulu. Kalamul wa'id, omongan penceramah ataupun omongan orang pemberi nasihat. Penasihat. Kasyah seperti madu. Fil halawah. Apa tuh? Dalam apa? Sama-sama manis. Dalam kemanisan kan? Nah, pada kemanisannya. Berarti apa? Mana situ musyabbah? Kalamul wa'id. Mana musyabbah bi? Syah. Syah. Mana tasbih? Kaf. Mana musyabbah? Fil halawah. Nah, sama-sama manis. Namun kalau madu manis dirasakan, kalau omongan orang penasihat manis didengarkan. Pandai dia mengucapkannya. Penasihat apalagi saat pesta itu akan nasihat pernikahan kan, nasihat pernikahan kan, karena saking enak saking manisnya sehingga kadang-kadang dua mempelai nangis, ya kan, itu tanda-tanda pokoknya manis, sempat nangis. Kalau umpamanya dia menasihat ketawa dia berarti nasihat ketawa dia bukan manis itu berarti. Paham tuh? Udah. Terus duja apa duja tuh ya? 38 kalau nggak salah. Hah? Iya kan? Terus al ulama kama sabihid duja fil hidayah. Al ulama itu seperti lampu kegelapan. Fil hidayah dalam menerangi. Mana situ musyabbah? Mana musyabbah bi? Masabih duja. Masabih duja. Masabih duja. Iya. Lampu kegelapan. Mana al tasbih? Kaf. Mana wajah syabah? Fil hidayah. Ha. Udah bisa kamu tuh. Kawin. Salasa jumalin. Bentuklah, kawin itu bentuklah 3 jumlah. Tastamilu ala tasbih, yang mencakup ataupun 3 jumlah yang mengandung tasbih. Itu tugas kalian tuh. Kamu sebutkan satu aja dulu. Tasbih, cepat. Katanya apa, rangkailah, bentuklah 3 jumlah. Ini satu, ayat minta satu aja. Terserah bahasa Indonesia, bahasa Arab terserah. Kamu manis bagian gula. Gombal. Kamu manis seperti gula. Ya, berarti ada sempurna nggak sih rukun tasbih? Apa yang nggak ada? Apa yang nggak ada situ? Ada tasbih. Hah? Seperti gula. Hah? Lengkap nggak? Lengkap kan? Lengkap kan? Mana situ musyabbahnya? Kamu. Mana musyabbah bi? Gula. Mana ada tasbihnya? Seperti. Mana musyabbahnya? Manis. Sama-sama manis. Jadi sih kadang-kadang seperti itu ya. Nah kamu Si Maslan bagaikan bulan ya. Masuk. Maslan bagaikan bulan.
Kita lihat dulu apa versi dengan bulan. Maslan. Apa mana musyabahnya? Maslan. Mana musyabah bulan. Mana al-tasbih? Seperti. Ada enggak musyabah sih? Enggak ada apa musyabahnya? Enggak ada. Sama nerangi. Oh, siapa yang kamu terangi? Ada yang kamu terangi dalam hidup ini? Sama-sama indah juga. Itu terserah kamu lah. Itu bebas. Bebas orangnya apa namanya? Orang memandang, orang yang mengungkapkan itu. Mungkin dia itu saat memenang Simasan tak ubahnya seperti memenang rembulan. Sehingga keluarlah kata-kata seperti itu. Jadi apa? Wajah syabah itu perhatikan, wajah syabah itu kadang-kadang bisa dicerna, kadang-kadang nggak bisa dicerna, tergantung orang mengucapkan. Nah, seperti itu. Karena dia menyerupakan, otomatis dia yang tahu wajah syabahnya kan? Iya kan? Ya kan? Sisi perserupanya pasti dia yang tahu, karena dia menyerupakan. Ya, kamu apa? Kamu seperti bunga. Kamu di siapa nih? Banyak kamu di sini. Siapa? Kamu siapa? Siapa? Dia. Beliau. Si bunga. Berarti wajah syabahnya ada nggak situ? Ada nggak situ? Wajah syabahnya? Ada nggak situ wajah syabah? Nggak ada kan? Berarti wajah syabahnya tergantung orang yang mengungkapkan. Cukuplah itu. Udah paham? Udah paham? Paham itu? Nah, kalau kita gilir semua nanti, pokoknya gilirannya untuk contoh berikutnya itu. Maksudnya untuk materi berikutnya, siap-siap lah. Pokoknya kita udah paham, selesai. Nggak perlu lagi banyak-banyak. Di kota hajah, gantung. Aku sama turut tasbih bi'tibar al-hissi wal aqal. Nah, ini masih materi nih ya, materi bukan apa lagi, bukan latihan lagi nih. Pembahagian torofai tasbih, sisi perserupaan, menyerupakan. Maksudnya apa tuh? Apa maksud aku sama? Sisi menyerupakannya itu kayak mana? Bi'tibar al-hissi wal aqal. Dengan sisi panca indera dan akal. Ya, ada berapa pembagiannya? Ada hisani. Ada sama-sama yang bisa diraba. Hisani. Hisani maksudnya apa? Yang ada bendanya. Maksudnya apa? Hisani maksudnya apa tuh? Hisani itu apa? Musyabbah sama musyabbah bi sama-sama ada bendanya, ada zatnya. Itu hisani maksudnya. Contohnya apa? Muhammad kal qamar. Si Muhammad seperti bulan. Muhammad ada nggak bendanya? Ada. Kok bulan ada nggak bendanya? Ada. Berarti hisani. Paham tuh? Paham? Nah, terus akliyani ada kalian apa? Akliyani apa itu akliyani? Nggak ada bendanya. Maknawi dia. Berarti musyabbah sama musyabbah bih nggak ada zatnya kan? Nah, seperti apa? Al ilmu kal hayah. Ilmu ada nggak zatnya? Bisa nggak kamu rawa ilmu? Kamu pegang. Hayat kal kehidupan bisa nggak kamu pegang? Hidup. Jadi akliyani itu. Jadi apa? Model penyerupaan itu ada 4 macam kalau dipandang dari segi apa namanya? Dari segi apa tadi? Panca indera ataupun akli. Terus ada kalanya apa? Al musyabbah hisiun wal musyabbah bi akliun. Nah, musyabbahnya berupa hisi. Paham kamu tadi hisi kan? Yang bisa diraba kan? Sementara musyabbahnya apa? Yang nggak bisa diraba panca indera. Contohnya apa? Jali su kal maut. Apa jadi su? Jali susu apa? Teman jelek itu, teman jelek. Teman jelek bisa nggak kamu raba? Nggak bisa nguraba teman kamu. Bisa. Emang teman kamu apa? Ya kan? Seperti maut. Mati itu bisa nggak kamu raba? Berarti musyabbahnya apa mana? Jali su. Ya kan? Jali susu berarti apa? Musyabbah. Berarti hisi enggak? Hisi teman kamu kan hisi. Ya. Maut akli, tidak bisa diraba. Terus
Makanya kebalikannya, musyabbah akliyun. Sementara musyabbah bih hissiyun. Musyabbahnya akli, sementara musyabbahnya apa? His. Contohnya apa? Al ilmu kan nur. Ilmu itu apa? Bisa nggak kamu rapat? Hah? Nggak bisa kan? Makanya akli dia. Sementara nur bisa nggak kamu rapat? Bisa kamu pandang tuh cahaya kan? Ada, bisa. Maksudnya hisyun apa? Yang bisa dirasakan oleh panca indera. Bisa dipegang, nggak harus pegang aja. Dipandang, dilihat, dicium, aromanya, paham nggak? Nah, pokoknya yang dinamakan hisya apa? Sesuatu yang bisa diraba oleh salah satu panca indera. Baik pendengaran, bisa didengar, bisa dilihat, bisa dicium, bisa dirasakan. Nah, seperti itu. Nah, udah pembagian tasbih. Pembagian turuk tasbih itu model penyerupaan. Torfai apa? Sisi. Dua sisi itu apa? Penyerupaan. Terus aqsamu torfai tasbih. Pembagian dua sisi penyerupaan bi'tibar ifrad wa tarkib. Maksudnya apa tuh? Apa kau bilang si torfai tasbih? Bikin aja ke samping panahnya. Torfai tasbih sama dengan apa? Musyabbah sama musyabbah bih. Itu maksudnya tuh. Torfai tasbih sama dengan musyabbah sama musyabbah. Nah, pembagian musyabbah bih berarti dari segi apa? Mufrad tarkib. Ada berapa dia? Ada 4 juga kan? Yang pertama apa? Mufradani, sama-sama mufrad. Apa maksudnya? Musyabbah sama mufrad. Musyabbah bihnya Contohnya apa sini? Maksudnya mufrad di sini apa? Enggak tarkib dia. Enggak susunan dia, paham enggak? Mufrad itu satu kata. Contoh di sini apa? Wan nafsu katif lah. Ini yang kalian baca nih malam sini. Wan nafsu katif li intuh minhu syabba'ala hubir rodo iwa intafsi yang fatimi. Burdah nih. Iya kan? Wan nafsu katifli intuh minhu syabba'ala hubir rodo iwa intafsi yang fatimi. Mana situ musyabbah? Wan nafsu. Apa itu nafsu? Nafsu ya, hawa nafsu kita itu. Mana musyabbah bih? Tifli. Sama-sama mufrad enggak? Sama-sama. Nah, selesai itu. Terus murakkiban apa? Ada apa yang kedua apa? Sama-sama apa? Murakkab. Contohnya siapa? Ka'anna Suhailan wan nujum wara'ahu sufufu salatin qamaha fiha imamuha. Mana kan sini musyabbah? Suhailan wan nujum. Suhailan wan nujum. Mana sini apanya? Musyabbih. Sufufi salatin qama fiha imamu. Maksudnya apa ya? Maksudnya apa? Murakkabannya apa? Susunan apa dia? Susunan mubtada khabar atau susunan apa? Fi'il fa'il. Contohnya apa? Contohnya murakkaban di situ biar lebih mudah di sini, jangan pakai contoh ini apa? Contohnya apa? Qoma Zaidun mithla qoma Amrun.
Mithlama koma Amrun. Berdiri Zaid seperti berdiri si Umar. Itu murakkaban itu, paham enggak? Bikin situ contoh biar apa? Biar lebih mudah kami. Itu murakkaban nih. Qoma Zaidun mithlama qoma Amrun. Mithlama qoma Amrun. Mithlama pakai tambahan ma ya. Mithlama karena set apa? Termasuk wajib nih. Mithlama. Ini mithli nih termasuk. Mithlama qoma ini masih ada nih. Qoma Amrun. Qoma Zaidun. Mana sini musyabbahnya? Qoma Zaidun. Mana musyabbah nih? Qoma Amrun. Mana tasbih? Misla. Sambung. Misla. Manya itu masih ada. Itulah contoh tasbihu apa? Murakkabani. Musyabbahnya tarkib susun fil fa'il atau mubtada khabar. Sementara juga musyabbahnya susun mubtada khabar. Terus yang tinggal nomor 3 apa? Musyabbahnya mufrad sementara musyabbahnya murakkab. Nah, contohnya apa? Faqul khansa wa inna sakhran la ta'tamul hudatu bihi ka'annahu 'alamun fi ra'sihi nar. Ka'annahu 'alam. Wa inna sakhran. Mana situ musyabbahnya? Syahran. Bikin situ syahran. Nanti biar kita bikin contoh yang lain. Mulai paham kamu pahami. Mana musyabbahnya? Ka'annahu 'alamun. Ada ka'annahu 'alamun jumlah apa tuh? Jumlah ismiyah kan? Ada situ ismuha. Ada khabaruha. Mana ismuha? Hu. Mana khabaruha? 'alamun. Ka'annahu 'alamun. Contoh apa? Yang lain. Zaidun ka'annahu asadun. Itu contohnya. Contoh. Lebih mudah. Zaid seperti Zaidun ka'annahu asadun. Ka'annahu asadun. Udah. Tuh. Terus. Berikutnya apa? Musyabbahnya murakkab sementara musyabbahnya muf. Contoh. Al-aradu irrabi'i waqad danat bikulli bahi'in ka'annahal lailatul qamra'u. Mana musyabbahnya? Al-abdu fir rabi'i. Itulah nih sudah mubtada khabar. Al-abdu fir rabi'i. Apa itu ardu fir rabi'i? Bumi tanah itu di musim semi. Rabi itu musim semi. Mana musyabbahnya? Lailatul. Contoh yang lain apa yang lebih mudah? Zaidun Amrun. Apa? Apa tuh? Nama Zaidun kalbi. Zaid tidur seperti anjing. Kalbi. Nama Zaidun. Nama Zaidun kalbi. Zaid tidur seperti anjing. Tidur berarti tidur seperti anjing. Udah. Berarti musyabbahnya mana? Nama Zaidun. Tidur Zaid. Nama mana musyabbahnya? Al-mufrad.
Soalnya kalau kamu contoh nggak tahu kamu artinya, akan sulit kamu paham nanti saat kamu ulang-ulang. Terus, aqsam turafai tashbih bi'tibari ta'adudiha. Model-model pembahagian musyabbah dan musyabbah kan kalau kita bilang tadi. Turafai tashbih tadi, musyabbah sama musyabbah. Bi'tibari ada ta'adudiha. Memandang apa namanya? Ta'adudiha, bilang-bilangannya. Ini penting nih. Ada tasbih ma'luf, ada tasbih mafruq, ada tasbih taswiyah, ada tasbih jam. Akan datang nih, akan sulit nih. Akan rumit, akan rumit sedikit. Udah. Kita baca sedikit mustalah. Kenatang itu apa? Jamak tasbih. Apa nama kita pilih? Coba. Apa nama itu? Asasiyah. Mana kau datang? Riwayah. Nah, riwayah kamu udah tahu kemarin. Saya pertama kali bagaimana maksud ilmu hadis riwayah. Soalnya dulu nggak ada istilah-istilah gitu waktu itu sahabat. Nabi bersabda, selesai. Enggak ada, kamu dapat dari siapa? Nah, ya, enggak. Datang setelah siapa? Harun siapa tuh? Kemarin Umar bin Abdul Aziz. Memerintahkan siapa? Muhammad siapa tuh? Muslim Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab. Syihab Az-Zuhri. Ilmu hadis dirayah. Nah. Terus perhatikan ya. Ilmu hadis dirayah. Wa yusamma ilmu usulul hadis. Nah, wa yusamma ilma. Namakan juga ilma usul hadis. Nama lain tuh. Ilmu hadis riwayat nama lain daripada ilmu hadis dirayah, ilmu ulumul hadis ataupun ilma usul riwayatil hadis. 3 namanya. Au ilmu mustalah hadis 4. Au mustalah ahli asar. Berapa namanya? 5. Berarti ilmu hadis dirayah ada 5 namanya. Ilmu hadis dirayatan, ilmu usul hadis, ilmu usul riwayatil hadis, ilmu mustalahul hadis, sama mustalahu ahlil athar. Wa hadhihi tasmiyah mustalahu hadis al-athar atau al-athar il ashhar. Dan ini penamaan mustalahu hadis ataupun mustalahu ahlil athar yang dua nama terakhir il ashhar. Itulah yang paling masyhur, paling booming pemakaiannya, paling viral, yang paling dipakai, paling masyhur. Wal awdah lebih jelas. Wahya adallu ilal al-maqsud, dan itu lebih menunjukkan kepada yang tujuan. Walaysa fiha syai'un min al-ibham, dan tidak ada di situ penamaan, dan tidak ada dalam nama tersebut syai'un, 2 nama terakhir enggak ada di situ apa syai'un min al-ibham, sesuatu kesamaran. Waqad jaro ala dzalika, dan telah menamakan seperti itu. Siapa? Jaro, arti jaro berlaku. Namun yang terjemah menamakan langsung. Telah menamakan seperti itu Al-Hafiz. Siapa? Hafiz Ibnu Hajar. Ayo dibilang kemarin apa arti Hafiz kan? Di grup kan? Perbedaan Hafiz sama muhaddis, sama hakim, sama apa namanya mubtadi. Di kemarin di grup tuh. Apa perbedaan masing-masing. Udah bilang kemarin. Saya udah kan di grup perbedaan Hafiz apa? Mana lebih tinggi Hafiz atau ketimbang muhaddis? Hafiz lah. Kalau muhaddis masih di bawah. Hafiz itu apa? Udah menghafal 100.000 hadis. 100.000. Terus di atasnya apa?
Hakim. Hakim itu udah menghafal 300.000 hadis. 300.000. Enggak, apa namanya? Apa tuh? Sidul Hakim masih ada lagi. Hafiz. Apa? Hujjah. Setelahnya hujjah. Hujjah itu yang telah menghafal 300.000 hadis. Di bawah paling tinggi apa? Hakim. Yang paling tinggi hakim. Hakim itu udah hafal semua hadis yang ada di muka bumi ini. Hakim tuh. Di grup kemana yang bilang tuh? Di situ ada patokannya. Hakim bahasa Arab tuh. Berarti kalau habis berarti dia itu udah apa? Berarti tingkatannya apa? Mubtadi. Abid mubtadi pemula seperti kalian. Seperti kita lah. Mubtadi, ada yang muhaddis. Muhaddis, kenapa saya bilang seperti kalian? Muhaddis karena muhaddis itu apa? Udah berkecimpung dalam ilmu hadis, udah pernah meriwayatkan hadis. Udah pernah meriwayatkan hadis langsung ke muallifnya banyak ayat diriwayatkan. Dari para muhaddisin dia kan. Makanya bilang bukan mubtadi lagi ya. Udah tuh. Karena enggak apa aja, enggak muncul-munculnya kemampuannya dalam hadis. Enggak pengen apanya. Kita wajar orang bawahnya punya riwayat juga banyak tentang hadis. Tentang hadis musalsal dan lain-lain banyak. Udah tuh. Ilmu hadis, semua hadis itu udah mempunyai riwayat hadis. Udah meriwayatkan langsung kepada udah ada banyak riwayat, udah ada riwayat dia beberapa hadis. Udah pernah meriwayatkan dari langsung hadisnya. Dari hadisnya. Bersambung sanadnya langsung sampai ke Rasulullah. Nah, itu muhadis tuh. Yang ketiga apa? Hafiz, datang hafiz. Hafiz itu udah menghafal 100.000 hadis. Mi'ata alfin di situ kan. Mi'ata alfin. 100.000 hadis. Dihafal bukan hadis dan sanadnya. Udah. Datang nomor 4 siapa? Hujjah. Hujjatul Islam. Hujjah. Makanya Imam Al-Ghazali kan hujjah namanya kan. Hujjatul Islam. Hujjah. Itu udah menghafal 300.000 hadis. Makanya Imam Al-Ghazali namanya hujjah. Udah menghafal 300.000 hadis. Terakhir hakim. Hakim itu udah menghafal semua hadis yang ada di muka bumi ini. Hakim. Nggak lagi nominal hadis yang dihafal, udah hafal semua. Betul. Makanya siapa? Waqajaru ala dalika, dan telah menamakan demikian Hafiz Ibnu Hajar. Fasamma risalatuha, dia sebutkan kitab beliau yang bernama apa? Nukhbatul Fikr fi Mustalahi Ahli Al-Athar. Ini udah ya baca nih. Kitab ini. Nukhbatul Fikr fi Mustalahi Ahli Al-Athar. Ini nama kitab beliau tentang ilmu mustalah. Makna mustalah mattafaqa, apa arti mustalah? Kamu dengarkan apa? Arti mustalah hadis, mustalah ini. Apa artinya? Mattafaqa alaihi al-muhaddisun min qawaid wa usul. Apa itu? Qawaid dan dasar-dasar yang telah disepakati oleh para muhaddisin. Qawaid, makanya cara menerjemahkan ini nanti kalau kalian masih tahap praktik, ayat terjemahkan duluan ini. Qawaid dan dasar-dasar yang telah disepakati oleh para muhaddis. Itu arti daripada mustalah. Qaedah dan dasar-dasar yang sudah disepakati oleh para muhaddis. Makanya mustalah hadis berarti apa? Di situ apa arti qaedah dan dasar yang sudah disepakati. Mustalahul fikih berarti apa? Qaedah dan dasar-dasar yang sudah disepakati para ahli fikih. Mustalah apa? Mustalah tafsir. Qaedah dan dasar-dasar yang disepakati oleh ahlu tafsir dan berikutnya. Qaedah fikih tadi udah. Mustalah al-fikih, mustalah apa lagi? Mustalahul hisab, mustalahul falak. Berarti konsep-konsep dan dasar-dasar qaedah yang sudah disepakati para ahli falak. Nah, seperti itu. Nah, at-ta'riful masyhur. Apa itu? Apakah ta'rif? Nah, ini penting nih nanti. Saat kalian ujian nanti mana tahu. Ta'riful masyhur. Apa itu ta'rif masyhur di ilmu mustalah? Apa itu ilmu mustalah hadis? Huwa ilmun bi qawanin yu'rafu bi ahwal san ulmatan. Jadi garis bawah nih penting nih. Apakah ta'rif ilmu mustalah hadis? Ilmu bi qawanin, tentang undang-undang.
konsep-konsep boleh. Wah, ini undang-undang yu'rafu biha yang diketahui dengannya. Dengan siapa? Dengan undang-undang tersebut. Ahwalus sanad. Keadaan sanad dan matan. Syarhut taqrib, syarah taqrib. Apa syarahnya? Al-qunun. Apa itu qunun? Al-muradu biha ma yudbutu bihi al-juz'iyat sawaun kana ta'rifan aw qaidah. Apa kau bilang situ? Jadi mudah. Gak usah kamu terjemahkan semua. Apa tuh? Qunun sama dengan apa kamu bilang situ? Definisi atau kaidah titik. Definisi atau kaidah. Definisi atau kaidah. Ta'rifan atau kaidah. Itu yang kedua. Nah, itulah qunun, arti qunun. Berarti apa kesimpulannya? Berarti kok makanya nanti yang dibahas di ilmu adalah tarif ini, kaidah. Ya. Contoh tarif hadis maudhu. Kaidahnya apa yang berkaitan dengan maudhu. Nah. Terus syarhut ta'rif tadi dah. Asan apa itu sanad? Wa tariqatul musil ila matan. Ar-rijal musil ila matan hadis syekhun an syekhin ila ma ayyasila ila nafsil hadis wa matrik sanad iktimad al-hafaz alaihi. Kesimpulannya apa? Sanad rijalul hadis. Sanad itu apa? Kesimpulannya rijalul hadis. Apa itu rijalul hadis? Perawi hadis. Itu kesimpulannya tuh sanad. Kalau kita terjemahkan satu persatu, nggak bakalan hadam kita nanti itu. Berarti kesimpulannya apa? Sanad rijalul hadis. Itulah perhampulan itu, itulah rijalul sanad. Terus matan, apa itu matan? Man ta'lisan in kalam. Apa itu matan? Lafsul hadis, lapas hadisnya. Udah. Nah, itu kamu udah tahu istilah sanad, udah tahu istilah matan. Sanad apa? Rijalul matan, lafsul hadis. Terus kadang-kadang apa isnad? Apa itu isnad? Apa perbedaan isnad sama sanad? Nah, isnad apa kamu bilang itu isnad? Wal ikhbar an tariqil matan wa hikayati. Kalau kesimpulannya apa? Isnad itu apa? Praktek meriwayatkannya, itu kesimpulannya. Praktek meriwayatkannya. Berarti pekerjaannya. Contoh. Contoh gimana? Ayat kan kepada kamu hadis. Itu namanya isnad namanya. Nabi SAW bersabda, bla bla. Ayat terima dari ini. Nabi bersabda, nah, itu pekerjaan itu memang isnad namanya. Paham tak? Isnad sebenarnya meriwayatkan ke orang lain. Paham tuh? Mensanadkan ke orang lain. Menyambung sanad hadis tersebut ke orang lain. Melebarkan hadis tersebut. Memberikan sanad ke orang lain. Itu isnad tuh. Bedakan isnad sama sanad. Nah, namun kadang-kadang perhatikan ya. Uqatul laqul sanad al-isnad wal isnad al-sanad. Terkadang dipakai sanad kepada lafaz sanad maksudnya adalah isnad. Dan isnad maksudnya adalah sanad. Nah, itu. Kadang-kadang dipakai. Namun perbedaan hakikatnya adalah itu. Kalau isnad meriwayatkannya. Kalau sanad tadi apa? Silsilahnya itu. Pekerjaannya kalau isnad. Kalau sanad rantainya itu, orang-orangnya itu. Kalau matan hadisnya. Kalau isnad pekerjaan meriwayatkannya itu. Namun kadang-kadang sanad dan isnad sama-sama maknanya, katanya mutaradifan. Sinonim dia. Kadang-kadang. Berarti gimana kesimpulannya? Untuk memahami ini tergantung korina. Cocoknya makna isnad atau sanad. Apa kamu bilang itu? Kaidahnya apa? Di saat apa untuk mengetahui
sanad apakah bermakna isnad atau sebaliknya. Isnad bermakna sanad, tergantung korinahnya. Untuk mengetahui sanad apakah bermakna isnad atau sebaliknya, udah tergantung korinah apa sebaliknya, tergantung korinah yang ada, tergantung korinah yang ada, tergantung korinah yang ada. Memang sering dibagikan seperti itu. Maksudnya apa? Kamu temukan di kitab sanad, maksudnya isnad. Kamu lihat di kitab isnad, maksudnya sanad. Nah, tergantung korinah itu nantilah kita perhatikan terus. Pemasalah. Nah, ini contohnya sini ada langsung. Qul Bukhari, haddatsana Musaddad an Yahya bin Ubaidillah ibn Umar qala haddatsana Khubayb bin Abdurrahman bin Hafs bin Asim an Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah wa minbari ala haudi rawal Bukhari fi kitab Fadlillah. Fa Musaddad wa man ba'dahu ila Abi Hurairah hadha huwa yusamma bi sanad. Mana Musaddad situ? Mana Musaddad? Pertama kan setelah Bukhari kan? Iya kan? Fa Musaddad maka si Musaddad sampai ke Abi Hurairah. Kan kita bilang kemarin, siapa penerima pertama dah hadis tersebut sebelum hadis tersebut kan? Berarti mana yang terakhir di sini siapa? Sebelum Nabi siapa? Abi Hurairah kan? Berarti dialah perawi pertama. Perawi terakhir itu siapa? Bukhari lah, Bukhari. Perawi terakhir itu maksudnya apa? Terakhir yang membukukan, yang menerima hadis tersebut sampai sebelum dibukukan. Berarti kamu yang sebelum dibukukan. Berarti Bukhari pertama. Bukhari menerima siapa? Dari siapa? Musaddad. Jadi apa? Dari Musaddad itu kepada Abi Hurairah itu namanya apa? Sanad. Sanad siapa? Sanad Imam Bukhari. Paham tak? Sanad Imam Bukhari. Jadi sanad Imam Bukhari tentang hadis ma baina baiti wa minbari rawdatun minal jannah. Itulah sanad Imam Bukhari dari Musaddad kepada Abi Hurairah. Nah, terus wa hadza yusamma sanad wa qawlu sallallahu alaihi wasallam ma baina al hadis hadza yusammatan. Jadi apa? Hadisnya itu yang dalam kurung itu kan, yang tanda petik itu kan, itulah apa namanya matan. Paham kamu? Itu memperhatikan materi kita yang tadi, masalah sanad, masalah matan, sama masalah isnad kan? Paham enggak? Berarti matannya mana? Hadisnya itu kan? Terus mana sanadnya? Tadi orang-orangnya itu. Nah, ahwalu sanad wal matan ay ma yatru ala sanad min ittisal aw inqita' aw al-'ul aw nuzul aw ghayriha mimma sayati bayanu yatru ala al-matan min wal aw fadl. Ahwalu sanad, apa-apa saja keadaan sanad wal matan. Apa itu maksudnya? Ma yatru, apa-apa yang datang kepada sanad atau gini aja lebih mudah, apa-apa yang sifat sanad itu aja. Berarti ahwalus sanad wal matan bersama dengan apa? Sifat-sifat sanad matan itu aja. Lebih mudah. Sifat-sifat sanad dan matan. Sifat-sifatnya kayak mana? Harakannya apa? Ittisal, apa ittisal? Bersambung. Ingkata apa? Ingkata putus. Ulu apa itu? Ulu tinggi. Sanadnya itu tinggi. Ada nuzul rendah. Aghairi atas lainnya. Imma sayati. Berarti apa? Ini sifat-sifat apa nih? Sanad. Berarti apa? Sanad itu ada sanadnya muttasil, ada yang qati, ada yang tinggi, ada yang rendah. Kalau sifat matan apa? Rafa. Ada yang rafa, ada yang mauquf, ada yang syusyus, ada yang sihah. Sifat matan apa? Tidak ada sanad yang sihah, enggak ada. Sifat sihah buat siapa? Buat si matan. Berarti apa? Ini sifat-sifat yang ini. Mata apa? Rafa, marfu maksudnya. Waqaf, mauquf, syusyus. Itu sihah. Itu sifat-sifat siapa? Matan. Jangan kau bilang adalah ini adalah sanadnya syusyus. Inilah sanadnya adalah marfu. Ada masing-masing sifatnya, paham enggak? Nah, berarti sifat matan itu ada, sifat sanad itu ada. Wa idza alimta ta'rifahu, bila kau mengerti ta'rifnya, fabaki an ta'rif mawdu'ahu wa faedaha.
Bila engkau telah mengetahui takrif apa? Takrif ilmu mustalah hadis kah? Tinggal bagi kamu apa? Mengetahui maudhu dan faedahnya. Dan siapa yang pembuatnya? Paham maudhu? Siapa maudhunya pembuatnya? Apa maudhu? Bukan pembuatnya. Apa maudhu? Bahasan. Teorinya. Iya, temanya. Tema pembahasannya apa? Yang dibahas dalam ilmu mustalah siapa temanya? Rawi, marwi. Apa itu marwi? Itulah hadisnya itu. Yang diriwayatkannya itu. Marwi yang diriwayatkan. Itulah hadisnya. Min haisul qabul, apakah diterima atau ditolak? Warad, ditolak. Terus apa faedah ilmu mustalah hadis? Ma'rifatu ma yaqbalu wa ma yurad. Ma yuqbal. Menerima hadis yang diterima dan hadis yang ditolak. Itu faedahnya, faedah ilmu mustalah hadis. Menerima mana, mengetahui mana hadis yang ditolak, mana hadis yang diterima. Terus wadi, siapa yang membuatnya? Qadi Abu Muhammad Hasan bin Abdurrahman bin Khalid Asy-Syair di Romah Zari, Romah Romah Romazi. Bi fathil mim wa dhammil ha. Fathil mim berarti apa? Romah dhammil ha. Romah Hurmazi ya. Romah Hurmazi. Wasqul Romah Hurmazi. Asalnya, udah mim asalnya. Romah Hurmuzi, muzi itu. Baris. Romah Hurmuzi. Hanya didomahkan. Mim kedua didomahkan. Berarti Romah Hurmuzi. Berarti kan nanti kesimpulannya siapa yang membuat ilmu mustalah hadis? Romah Hurmuzi. Romah Hurmuzi. Loh, ayah kan banyak yang mengarang ilmu mustalah hadis. Kenapa dikatakan siapa yang membuat ilmu mustalah hadis? Karena beliau, bahwa fa'innahu, maka di beliau siapa? Romah Hurmuzi itu apa? Fa'inna awalu, pertama, man sannafa, orang yang mengarang di istilahil hadaran tentang ilmu mustalah. Yang akan datang insyaallah apa tuh? Fadlu ilmu hadis, keutamaan ilmu hadis, sama apa? Pertanyaan silakan. Kalau ada video ya yang mensanadkan kitab gitu ya, apakah bisa bersambung sanadnya? Bisa. Kalau itu Everything live. harus live ya. Live. Enggak, lagi. Yang tahun berapa dia di apa berhadis ya? Apa? Di Karang. Tahun berapa? Tahun berapa? Lihatlah cerita Romo Suri. Tahun berapa beliau mengarang? Parinya imam yang menyampai derajat al-hakim siapa ya contohnya? Banyak. Hakim. Banyak nama-namanya. Yang sampai kepada hakim derajatnya. Seperti siapa itu? Imam Hambali ya? Apa? Imam Hambali sampai Hambali itu Bang Alwi ya. Imam Alwi. Termasuk apa? Imam Bukhari lah, Muslim. An-Nasaburi.
Rijalul Hadis. Di dalam kitab apa? Syekh Abdul Fattah Abdul Ghuddah. Beliau termasuk ilmu mustalah yang paling top. Banyak. Abdullah bin Mubarak termasuk. Kurang lebih ada 26 orang mereka. Ada 26 orang. Di kitab apa? Syekh Abu Ghuddah. Abdul Fattah Abu Ghuddah. Ada. Nanti ingatkan nanti guru. Apa lagi ya? Silakan. Apa ya? Habib Umar bin Hafiz ya, yang Al-Hafiz itu pada namanya biasa. Ini ya. Apa? Habib Umar bin Hafiz ya. Apa? Bin Hafiz itu nama kakek beliau. Nama kakek beliau tuh. Enggak. Salah ya, kakek beliau yang paling berapa tuh? Bin Hafiz marga itu, marga bin Hafiz. Marga kabilah bin Hafiz. Marga kakek beliau lah. Kalau marga kabilah beliau, Abu Bakar bin Salim. Bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kabilah habaibnya bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Nama kakek beliau itu Hafiz tuh. Nah lagi. Ya. Kalau orang yang Yamannya dikaji Sahih Bukhari ya. Oh, iya. Tiga aja lah. Ayo udah hatam Bukhari Muslim. Yang lain. Allah. Baca di depan Syekh mulai awal sampai akhir. Berapa tahun tambahnya? 3 bulan. Berapa lama itu? 3 bulan ya. Lupa ya berapa lama. Di sana kan enak. Makanya saya itu apa? Ada khusus. Namun di situ apa namanya? Itu di luar kampus itu ada khusus belajar untuk hadis. Ya apa namanya? Istilah sampingan kita. Namanya ada ruhurobat namanya. Jadi kita belajar itu malam tentang tentang hadis itu semua. Ini hadis dan mustalahnya malam. Ada kadang-kadang ke guru ke rumah gurunya langsung baca di depannya langsung. Awal akhir. Kadang-kadang kita baca itu kadang-kadang 3 jam baru selesai baca toh. Namun kalau ada yang pemainnya keterangan beliau aja sedikit. Baca semua dari syaratnya. Pelan. Tirmizi juga. Pokoknya itu udah punya apa? Semuanya kitab kutub sihah itu udah apa tuh? Udah ada sanad sama itu. Tirmizi, Hakim juga. Lagi. Nah, Allah Ta'ala.
Jangan tawa dulu. Sampai sana ini saya pikir aja.